is that you want me, but I said I would want myself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Tika Irmawati, NIM 4120210037, Prodi Agribisnis kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemasaran produk. Baiklah, langsung saja kita simak penjelasannya. Materi pertama yaitu tujuan pemasaran produk. Tujuan pemasaran produk dibagi menjadi 4. Yang pertama, meningkatkan penjualan, yaitu meningkatkan jumlah produk yang sudah terjual. Yang kedua itu membangun brand awareness, yaitu membangun kesadaran merek di pasar. Yang ketiga itu mempertahankan loyalitas pelanggan, yaitu membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan setia. Yang keempat yaitu memperkenalkan produk baru. Memperkenalkan produk baru yang dimaksud yaitu mempromosikan dan menjual produk baru kepada konsumen. Selanjutnya yaitu pemanfaatan pemasaran produk. Manfaat utama pemasaran produk adalah meningkatkan keuntungan. Dibagi menjadi 3 yaitu meningkatkan penjualan, yaitu pemasaran yang efektif, meningkatkan penjualan dengan menarik lebih banyak pelanggan. Yang kedua yaitu peningkatkan brand awareness, yaitu membangun brand awareness yang kuat, meningkatkan nilai merek dan kepercayaan konsumen. Yang ketiga yaitu peningkatkan loyalitas pelanggan, merupakan membangun loyalitas pelanggan yang kuat dan mengurangi biaya akuisisi pelanggan baru. Adapun jenis pemasaran produk, ada berbagai jenis pemasaran produk masing-masing dengan strategi dan target yang berbeda, yaitu yang pertama pemasaran digital, merupakan pemasaran yang melalui media digital seperti website, media sosial, dan email. Yang kedua yaitu pemasaran konten, yaitu pemasaran dengan menciptakan konten yang berharga dan relevan untuk menarik dan mempertahankan audiens seperti konten-konten di YouTube atau di TikTok. Terus adapun pemasaran tradisional, yaitu pemasaran melalui media tradisional seperti televisi, radio, dan cetak. Dan pemasaran influencer, pemasaran dengan memanfaatkan tokoh-tokoh berpengaruh untuk mempromosikan produk. Selanjutnya, terdapat faktor yang mempengaruhi pemasaran produk. Banyak faktor yang mempengaruhi efisiensi pemasaran produk, yaitu yang pertama permintaan pasar, yaitu tren permintaan produk dan preferensi konsumen. Yang kedua, kompetensi pasar, yaitu tindakan dan strategi kompetitor di pasar. Yang ketiga itu peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah merupakan peraturan dan pengulasi yang mengatur kegiatan pemasaran. Yang keempat yaitu budidaya dinilai masyarakat. Budidaya dinilai masyarakat yang mempengaruhi preferensi konsumen. Selanjutnya, adapun pengembangan produk. Pengembangan produk merupakan proses menciptakan produk baru atau memodifikasi produk yang ada. Terdapat 4 poin. Poin pertama yaitu ideasi produk, yaitu membangkitkan ide-ide baru untuk produk baru dan produk yang sudah ada. Yang kedua itu penelitian dan pengembangan, merupakan melakukan riset dan pengembangan untuk menguji kelayakan produk. Yang ketiga yaitu pengujian dan evaluasi, yaitu menguji dan mengevaluasi produk dan untuk memastikan kualitas dan keunggulan produknya. Yang keempat yaitu peluncuran produk, yaitu meluncurkan produk ke pasar-pasar sehingga produk dapat tersebar luas. Selanjutnya yaitu pengembangan produk. Pengembangan produk dapat dilakukan melalui inovasi dan modifikasi. Secara inovasi yaitu membuat produk baru yang belum pernah ada sebelumnya, dan secara modifikasi meningkatkan atau mengubah produk yang ada untuk memenuhi kebutuhan baru. Nah, di sini terdapat macam-macam konsep pemasaran. Ada berbagai konsep pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran. Yang pertama yaitu konsep produksi, yang dimana konsep produksi itu merupakan landas dari konsep pemasaran. Yang pertama, fokus pada efisiensi produk dan biaya.
Dan selanjutnya konsep produk. Konsep produk yaitu dia lebih fokus pada kualitas produk dan inovasi. Ketiga itu konsep penjualan, yang dimana konsep pada upaya penjualan dan promosi kepada konsumen. Yang keempat yaitu konsep pemasaran, fokus pada memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Baiklah, selanjutnya terdapat tingkatan produk. Produk memiliki berbagai tingkatan yang menunjukkan nilai dan manfaatnya. Yang pertama yaitu manfaat inti, merupakan keuntungan utama yang diberikan oleh produk. Yang kedua yaitu produk dasar, yaitu fitur atau atribut dasar yang ditawarkan oleh produk. Yang ketiga yaitu produk yang diharapkan, merupakan fitur dan layanan yang diharapkan oleh konsumen. Yang terakhir yaitu produk tambahan, merupakan fitur dan layanan tambahan yang membedakan produk. Selanjutnya, terdapat klasifikasi produk, dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu produk konsumen, di mana produk yang dibeli untuk konsumsi pribadi seperti makanan, pakaian, dan peralatan rumah tangga. Yang kedua yaitu produk industri, merupakan produk yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku, komponen, dan mesin-mesin. Yang ketiga yaitu produk layanan, merupakan aktivitas manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual seperti asuransi, konsultasi, dan transportasi. Selanjutnya, terdapat strategi pemasaran produk. Yang pertama yaitu memberikan pasar menjadi kelompok pembeli yang berbeda dengan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang unik. Dan yang kedua yaitu memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan menjadi fokus upaya pemasaran. Yang ketiga, menciptakan perbedaan yang berarti antara produk atau merek dengan pesaing. Baiklah, di sini terdapat contoh produk pemasaran pertanian, yaitu seperti sayur segar, contohnya tomat, wortel, bayam, dan lainnya yang dipanen langsung dari kebun. Dan adapun produk olahan, yaitu selain sirup, manisan, dan produk lainnya yang dibuat dari bahan baku pertanian. Dan buah-buahan, jeruk, apel, mangga, dan lainnya yang ditanam dengan budidaya organik. Dan adapun benih dan bibit, benih unggul dan bibit tanaman untuk memenuhi kebutuhan petani. Nah, di sini kita harus tahu betapa pentingnya membangun kepuasan pelanggan. Yang pertama yaitu retensi pelanggan, merupakan pelanggan yang puas, cenderung loyal, dan terus melakukan pembelian. Yang kedua, pemasaran word of mouth, yaitu pelanggan yang puas akan merekomendasikan produk kepada orang lain. Yang ketiga yaitu profitabilitas, merupakan pelanggan yang puas akan memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan. Selanjutnya, ada pun strategi menciptakan kepuasan pelanggan dalam pemasaran produk. Yang pertama, kualitas produk, merupakan memastikan produk yang ditawarkan memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Yang kedua yaitu layanan pelanggan, yaitu menyediakan dukungan dan pengalaman yang menyenangkan bagi pelanggan, sehingga menciptakan kenyamanan bagi pelanggan. Yang ketiga yaitu inovasi, merupakan terus memperbaiki dan mengembangkan produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang terakhir yaitu umpan balik, merupakan mengumpulkan dan menanggapi masukan dari pelanggan untuk perbaikan keberlanjutan. Baiklah, di sini terdapat kesimpulan dari materi yang saya sampaikan. Kesimpulannya yaitu yang pertama, memahami pasar, yaitu mengidentifikasi kebutuhan, preferensi, dan karakteristik pelanggan. Yang kedua yaitu mengembangkan produk, merupakan merancang dan memproduksi produk yang sesuai dengan permintaan pasar. Yang ketiga yaitu strategi pemasaran, merupakan menerapkan pendekatan pemasaran yang efektif untuk menjangkau dan menarik pelanggan. Dengan memahami konsep pemasaran produk, perusahaan dapat
mengembangkan strategi yang efektif untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan meraih keberhasilan bisnis terdapat pada produk tersebut.